Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Allah Tuhan Rahman Basifai Uji Salatu Kidam Pujaan umat siang jumalam. Salawat bersalam kepada junjungan kita Muhammad, pangkat tinggi dunia akhirat selatu selatan utara timur barat. Mulonyo jalo diserahkan karena kulari di nanda falun, mulonyo sambah ditibukan menyusun jari minta ampun. Tanta putiang hulu di bawah kiliran taji, asal mulo kata dahulu tiga lembago nan terjali. Pertama sambah menyambah, kedua baso jobasi, ketiga sirih diguna. Sambah menyambah dalam adai tali betali undang-undang nanti sabui di mulut manih nanti pakai di baso bayak. Mulut manih talimpong kato baso bayak gulo di bibir dalam bungkanan piawai nan banamu adai di sopan santun. Nyato limbago nan terjali isinya adai di pusako nan bersama kita memakaikan. Lurih kaunan dari masa baru di sinan hati TKB minta ampun kami dahulu jawablah salam di narape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman Sulap Bendang Project, selamat datang kembali di kanal YouTube kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ditemani seorang senior, abang kita dari kampus yang sama dengan kita. Jadi pada kesempatan kali ini ada hal yang menarik yang ingin kita diskusikan, yang ingin kita bahas bersama. Nanti teman-teman akan berkenalan dan akan tahu pembahasan kita pada saat ini itu apa. Sebenarnya Bang, kita dari Sulap Bendang Project ini sudah coba buat list-list kepada siapa gitu Bang. Kita akan bertemu dan coba untuk berdiskusi gitu. Dan salah satunya nih teman-teman, kita sudah bersama lisan yang pertama kayaknya. Yang pertama dengan beliau ini. Kenal awalnya. Masya Allah. Nah, jadi untuk mengawali mungkin Bang kita perlu berkenalan terlebih dahulu. Biar Abang juga dikenal oleh teman-teman Sulap Bendang. Dipersilakan Bang. Agak susah bahasa Minang ya. Campur-campur boleh lah. Boleh Bang. Kawan-kawan semuanya, Furqan Aryadha ya, dari Padang. Dulu alhamdulillah satu alma mater dengan Bang Ab ya. Apa biasanya panggil? Ya, Ab aja udah, Bang. oh, Ab aja. Udah boleh. Abang menjawab di Universitas Andalas ya, satu hobi dan satu kegiatan waktu itu juga. Dan kesibukan hari ini, kesibukan hari ini itu di yayasan, namanya Yayasan Anak Soleh 85, pesantren ya. Kerjanya mendampingi, mengasuh ya, juga memfasilitasi santri dalam hal memenuhi fitrah perkembangan anak, fitrah perkembangan anak remaja, mendampingi santri lah ya, mengasuh. Salah satunya itu. Yang kedua juga mendampingi santri dalam hal kegiatan tahfiz, dan juga di sini ya kegiatannya ialah sebagai RLC kalau bahasanya, riset, pembelajaran dan pengembangan yayasan, brainstormingnya yayasan juga. Jadi ada mungkin kalau kawan-kawan lihat ada konten. Nah itu dia Bang. Terima kasih Bang atas perkenalannya. Jadi nama beliau Bang Furqan. Nah udah Furqan, boleh dipanggil udah Furqan aja Bang. Boleh. Siap. Oke Bang, jadi untuk di awal ini kita melihat Bang Furqan ini seperti yang disampaikan oleh beliau juga tadi, sering membuat konten edukasi gitu ya Bang ya. Iya. Lebih fokusnya kemana Bang kontennya? Lebih fokusnya ke Islamic parenting, pengasuhan ya, juga sedikit-sedikit tentang pernikahan ya. Nah itu dia kawan-kawan Sulap Bendang. Jadi penonton kita ini insya Allah Bang dari umur 17 sampai 28 itu yang paling banyak gitu Bang. Jadi ibaratnya masa-masa yang transisi untuk menjadi seorang ayah mungkin Bang, dan seorang ibu gitu Bang. Nah terutama saya sendiri Bang yang perlu kayaknya mempersiapkan diri. Maka dari itu kita datang ke sini kawan-kawan untuk sedikit membahas tentang pernikahan ini, kayaknya menarik Bang. Itu ya mungkin ini bagi yang sudah menikah pembahasannya berat mungkin gitu ya, tapi bagi yang belum menikah ini apa ya, menyenangkan gitu ya. Ada sensasi tersendiri gitu Bang saat membahas pernikahan. Nah dari awal juga saya pribadi Bang melihat konten Abang di TikTok maupun Instagram,
itu ada juga membahas tentang pernikahan ini gitu Bang. Ya, ya. Nah, dari Abang pribadi nih, Abang kan sekarang alhamdulillah udah nikah ya Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Baru Nah, jalan 5 bulan. baru jalan 5 bulan. Masya Allah. Nah, kita bukan ingin mengulik bagaimana kehidupan pernikahan Abang secara pribadi gitu ya Siap. Bang. Tapi secara umum sedikit menggambarkan kepada kita teman-teman Solo Bendang yang insya Allah juga akan menikah gitu ya Bang ya. Persiapan Abang mungkin Ya. dari sebelum menikah, itu Bang sampai berjalan sampai hari ini gitu Bang. Di pertanyaan ini mungkin langsung merangkap agar Abang bisa lebih luas aja Bang untuk ini gitu Bang. Sebebas Abangnya. Karena memang dari awal konsepan kita karena saya alhamdulillah udah kenal gitu Ya, ya, dengan siap, Bang siap. Pokon. Ya, ya, ya. Oke Bang, dipersilahkan. Pernikahan ya. Insya Ya Allah. Bang, ini dia. Ini topik-topik yang sangat-sangat dinanti-nanti oleh kaum muda. Nah, Waktu kajian di masjid yang di ini di Andalas kan. nah, bener Bang. Kalau tema tentang pernikahan pasti ramai. Nah, Tentang pranikah pasti ramai. pasti Amir. Dan semangat menanya ya. Nah, Semangat itu bertanya. dia. Cuman sayangnya itu ya, setelah kajian tapi kurang aksi ya. Nah, ini dia. Sebenarnya ini menonjok diri sendiri Ah. juga sebenarnya. Ternyata pernikahan itu sederhana dan gampang. Gampang. Asal ada calonnya. Nah, itu dia Bang. Ada calonnya. Itu yang pertama. Kemudian juga pasti wali dan juga mahar dan segala macam. Kan sebenarnya rukun nikah itu sederhana. Yang menjadi ribet dan susah itu ialah ekspektasi kita misalnya. Oke. Atau persiapan kita, kesiapan diri kita dan segala macam. Misal kayak ekspektasi kita, kriteria gitu ya. Nah, Kriteria banyak ya, detail. Ada yang Harus bahasanya. ini, itu putih, Bang. Nah, visual cantik, ya, Bang. atau juga tenang kayak Magicom aja. Waduh. Bener-bener. Dan segala macam ya, ini dia kriteria. Dan juga persiapannya, baik itu dari segi finansial ataupun dari segi kesiapan mental. Banyak kan laki-laki ya, dari survei kami atau dari yang kami teliti, memang kalau laki-laki ini ya dalam hal persiapan pernikahan itu bagian komitmen terutama dalam hal finansial itu menjadi tantangan yang tersendiri ya bagi kaum laki-laki. Bener itu. Ya persiapan. Jadi intinya Wahab terkait pernikahan ini memang butuh banyak persiapan. Ilmunya ya, ilmu bagaimana manajemen konflik ya, atau bagaimana komunikasi dengan pasangan ya. Bahkan juga ilmu terkait yang namanya birrul walidain pada kedua orang tua. Nah, kebanyakan kita mungkin ya ingin menikah tapi lupa dengan yang namanya birrul walidain pada orang tua, sehingga ujuk-ujuk pengen nikah ke orang tua, padahal birrul walidainnya belum sanggup atau gimana ya, belum maksimal atau belum optimal ke orang tua, sehingga wajar saja mungkin terkait perizinan dan segala macamnya tidak dapat misalnya. Itu pengalaman pribadi ya. Waktu itu masih kuliah 2018-2019 ya. Kayaknya sudah sanggup untuk menikah, sudah punya pekerjaan dan segala macamnya, sampaikan ke orang tua ingin menikah. Wah, langsung orang tua, terutama ibu, bingung mau jawab apa. Sampai-sampai ibu ya nanya ke kakaknya. Ya, kalau bahasanya mama ya, mama ke mama. Kan kayak orang Minang kan gitu ya. Itu dia. Izin nikah harus ke mama. Mama harus tahu. Mama bilang, enggak boleh. Harus mampan dulu, terus segala macam. Ini ya banyak syarat. Harus adik harus selesai dulu gitu. Karena kan anak sulung gitu ya, anak pertama. Waduh, gawat nih. Bener-bener. Mulai saat itu memang saya pribadi ya mempersiapkan diri terutama dalam finansial dan juga birrul walidain tadi. Memang waktu itu sebelum itu birrul walidain bisa dikatakan mungkin belum maksimal. Setelah itu ya sudah, apapun kebutuhan, entah ini birrul walidain bukan hanya kebutuhan finansial ya, tapi kebutuhan emosi, kebutuhan jiwa, kebutuhan kehadiran fisik dengan orang tua itu juga penting. Sehingga lambat laun ya, alhamdulillah dapat izin nikahnya 2021. Tapi Allah kasih kesempatan 2024. Masya Allah.
Ini panjang, kalau ceritanya panjang. Pernah dibikin kalau nggak salah di Oh, ada. setelah sebelum rilis. Oh, iya. Mau bikin kayak korsel ya Instagram tentang Di perjalanan Instagram gitu ya. tentang perjalanan menjemput jodoh yang pertama ya, dengan istri ini ya. Itu luar biasa likunya. Masya Allah. Itu mungkin nanti lah tanya-tanya Oke, aja ya Bang. kalau Oke. banyak nanti cerita.